Ya, saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar di dalam bulan ini. Saya kira mungkin selama sebulan kita akan belajar mengenai perkara uang. Dan saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang tidak suka kalau di gereja itu dikhotbahkan mengenai uang. Karena mereka seringkali berpikir bahwa gereja berkhotbah mengenai uang karena gereja akan meminta uang kita. Tapi biarlah hari ini saudara-saudara kita buka hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Kalau sudah perhatikan bagi saudara-saudara yang datang ke dalam gereja ini, mulai datang ke gereja sejak tahun 2004 ke atas, saudara. Saudara perhatikan, mungkin saudara nggak pernah mendengar khotbah mengenai uang di dalam gereja ini. Dan mungkin buat sebagian orang bertanya kenapa, sebagian orang lagi bertanya aduh good, gereja ini enggak khotbah mengenai uang. Tapi sebetulnya saudara-saudara, kita seharusnya banyak menekankan mengenai hal ini karena ini adalah hal yang terpenting. Nanti kalau kita sudah mendengarkan khotbah hari ini atau firman Tuhan hari ini, kita akan tahu bahwa mengapa Tuhan berbicara di dalam Alkitab mengenai salvation, mengenai iman, mengenai semua itu hanya ada beberapa ratus ayat mengenai topik-topik itu. Tetapi mengenai financial, Tuhan berbicara sampai lebih dari 2000 ayat di dalam Alkitab. Tentunya karena hal itu adalah hal yang penting. Kita semua suka uang, kita semua senang kalau dapat uang banyak. Nah saudara, dan Tuhan tahu ini sangat penting di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu belajar bagaimana pandangan Tuhan mengenai semua ini. Sehingga kita bisa berada di tempat yang benar. Tuhan berkata bahwa you shall know the truth and the truth shall set you free. Kalau kita mengetahui kebenaran maka kebenaran itu akan membebaskan kita. Terutama membebaskan kita dari cinta akan uang. Saudara, kalau kita belajar sesuatu, saudara, pasti kita mau belajar dari dasarnya. Mungkin di sini ada saudara yang sekolah engineering, civil engineering atau ada arsitek di sini. Oh nggak datang, Pak David nggak datang. Dan mereka belajar untuk membangun bangunan, baik itu bangunan gereja, bangunan rumah dan sebagainya. Tetapi saya percaya apa yang mereka pelajari bukan hanya untuk membangun atasnya. Yang terpenting adalah foundationnya. Kalau atas itu begitu baik tetapi foundationnya keropok atau foundationnya enggak baik, saudara-saudara, maka rumah itu akan gampang roboh. Nah, kalau saya melihat mengenai financial ini adalah seperti dasar dari apa yang kalau kita mau bangun, kalau kita mengerti perkataan perkara uang ini, maka kita akan bisa membangun di atasnya menjadi makin kuat. Nah, saudara-saudara, untuk itu mari kita melihat, saudara-saudara, kita akan melihat Tuhan pada waktu menciptakan manusia, Tuhan memberkati. Apa yang Tuhan ciptakan Tuhan berkati. Tetapi perkataan berkat di dalam hal kekayaan dan sebagainya, pertama-tama Tuhan katakan di dalam kejadian kepada Abraham. Setelah itu mari kita baca sama-sama di dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ judulnya adalah Abram dipanggil Allah. Pada waktu itu namanya masih Abram, belum Abraham. Kita akan baca di sini. Dikatakan di dalam ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku, kata Tuhan, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah inilah pertama kali janji berkat, saudara, yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah sekarang saudara, mari kita melihat siapa itu Abram. Abram itu adalah pada saat Tuhan panggil, dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Bukan. Dia anak Terah, dan kalau saudara mau tahu Terah itu siapa, Terah ayah daripada Abram itu, dia berdagang, dia membuat statue, membuat
patung-patung berhala untuk dijual. Itulah dagangan daripada Terah. Nah, Abram adalah anak daripada Terah. Dan pada waktu Tuhan berbicara kepada Abram, Abram itu enggak kenal Tuhan. Dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Tuhan berbicara kepada Abram, dikatakan, Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan kemudian Tuhan menjanjikan Abram bahwa Tuhan akan memberkati dia. Supaya dia bisa menjadi berkat kepada sekelilingnya. Dan Tuhan berkatakan, orang yang memberkati kamu akan aku berkati. Orang yang mengutuki kamu akan aku kutuki. Dan supaya Abram menjadi berkat. Nah saudara, kalau kita lihat, Abram mendengar suara Tuhan kepada dia. Dan dia langsung meresponi suara Tuhan itu. Dia beriman kepada apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dia langsung meresponi. Walaupun pada saat itu dia keluar dari tanah Ur itu. Dia tidak tahu harus jalan kemana. Sebab Tuhan katakan ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dia nggak tahu harus pergi kemana. Tetapi dia melangkah. Itulah sebabnya Abram akan disebut Bapa Iman, saudara. Abram itu adalah Bapa Iman. Karena dia melangkah meresponi Tuhan langsung berjalan kepada apa yang Tuhan katakan. Itulah yang Abram lakukan. Nah sekarang saudara-saudara, Abram tahu janji Tuhan kepada dia bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dan disinilah yang kalau kita pelajari saudara, Abram begitu percaya bahwa sumber daripada berkatnya adalah Tuhan. Sebab itu dia bergantung kepada Tuhan, dia berjalan menurut direction dari Tuhan dan benar-benar Tuhan memberkati Abram. Berkat Tuhan kepada Abram luar biasa. Berkat materi, kambing, domba, semuanya, hamba-hamba begitu banyaknya. Dan kita akan melihat, walaupun tidak dituliskan sampai detail, saudara, betapa Abram itu bersandar kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan adalah sumber daripada segala apa yang dia punyai. Tuhan yang empunya segala blessing yang ada pada tangannya, itu adalah kepunyaan Tuhan. Dia tahu bahwa dia hanyalah saluran berkat kepada orang-orang yang lain. Jadi dia bergantung kepada Tuhan dengan penuh. Nah sekarang bagaimana kita tahu bahwa Abram itu benar-benar bergantung kepada Tuhan? Kita tahu ceritanya kemudian kan. Setelah mereka pergi, Abram mempunyai keponakan Lot yang mengikut dia. Ayahnya juga ikut dia, itu ada khotbah sendiri saudara-saudara. Tetapi kita lihat, Lot itu karena bersama-sama dengan Abram, dia juga diberkati. Sehingga kambing domba Abram dan Lot itu banyak sekali. Sehingga menimbulkan pertengkaran antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot. Karena mereka berebutan akan rumput yang subur untuk binatang mereka. Terjadilah pertengkaran antara gembala-gembala mereka. Sehingga Abram berkata, aduh ini kan gak baik. Dia seorang paman, ini seorang keponakan. Sebab itu dia berkata kepada Lot, mari Lot. Dibawanya Lot ke sebuah bukit. Di atas bukit Abraham berkata, Lot kita ini saudara. Aku adalah pamanmu, engkau adalah keponakanku. Nah sekarang enggak baik kalau gembala-gembala kita bertengkar, berebutan. Sebab itu marilah lebih baik kita berpisah. Berpisah, karena tanah di sekeliling kita itu sangat luas. Nah sekarang Lot, engkau pilih. Nah saudara disinilah kalau kita mau mengetahui betapa trust Abram kepada Tuhan. Lot, lihat tanah itu, engkau pilih. Kalau engkau memilih ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau memilih kanan, aku ke kiri, kata Abraham. Saudara, kalau saudara di dalam posisi Abraham, kira-kiranya saudara akan menyuruh keponakannya untuk memilih? Nah sekarang si Lot, seorang orang muda, dia melihat, tentunya dia mau lihat mana yang subur, mana yang hijau, itu yang dia pilih. Karena yang dia butuhkan adalah rumput yang hijau. Maka dia melihat sana, melihat sini, yang hijau adalah sana. Kemudian Lot berkata, aku pilih yang itu. Abraham bilang, oke, engkau pilih itu silahkan. Aku yang di sini. Saudara, yang ada buat Abraham adalah tanah yang gersang. Karena tanah yang subur sudah dipilih oleh Lot. Tetapi saudara, dari sinilah, walaupun tidak ditulis secara detail di dalam Alkitab, disinilah kita melihat trust Abraham kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber daripada kekayaan dia. Sumber dari segala blessing yang turun kepada dia. Kehidupannya tidak bersandar kepada tanah,
Tidak bersandar kepada tanah yang subur, tidak bersandar kepada hujan, tidak bersandar kepada apapun juga. Dia hanya bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia bilang, oke Lot silahkan. Lot ambil tanah yang subur, Abram ambil tanah yang gersang. Tetapi kita melihat Tuhan tetap memberkati Abraham. Dari sini kita lihat bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Berkat itu tidak ditentukan oleh tanah yang subur. Berkat itu tidak ditentukan oleh keadaan apapun juga. Berkat datang dari Tuhan. Abraham diberkati luar biasa. Bagaimana kita tahu Abraham diberkati luar biasa? Karena kemudian kalau kita baca terusannya, saudara, Lot itu tinggal di daerah Sodom. Daerah Sodom itu subur. Satu hari Abraham mendengar bahwa tanah Sodom diserang oleh Raja Kedorlaomer. Dan 3 raja yang lain menyerang Sodom, akhirnya Sodom dikalahkan, Lot dan semua keluarganya ditawan oleh Raja Kedorlaomer, Sodom dikalahkan. Nah sekarang Abraham begitu mendengar bahwa keponakannya ditawan, dia langsung mengerahkan pegawai-pegawainya. Saudara, dia mempunyai pegawai 318 pegawai yang sudah dilatih perang. Ada 318 pegawai yang sudah dilatih perang. Tentunya pegawai dia bukan hanya 318, masih banyak lagi pegawai. Mungkin ada lebih banyak pegawai yang belum dilatih perang daripada yang sudah dilatih perang. Karena pada saat itu Abraham langsung berangkat dengan 318 pegawainya yang sudah dilatih perang. Tentunya di rumahnya masih banyak pegawai, mungkin masih ada 1000 pegawai yang menggembalakan kambing dombanya. Dari situ kita tahu kekayaan Abraham luar biasa. Abraham berangkat dengan 318 pegawainya berperang melawan Raja Kedorlaomer. Dan dia menang. Dia melepaskan Lot dan seluruh keluarganya. Dia melepaskan juga orang-orang Sodom yang ditawan oleh Kedorlaomer. Dan kemudian di dalam perjalanan pulang, Raja Sodom bertemu dengan Abraham. Dan Raja Sodom berkata, terima kasih akan apa yang engkau sudah lakukan. Sekarang berikan rakyatku kembali. Sekarang kata Raja Sodom, engkau boleh mengambil semua harta rampasan itu. Engkau boleh ambil semuanya. Apa kata Abraham? Abraham bilang, aku tidak akan mengambil even 1 tali sepatu pun aku tidak akan ambil. Karena apa? Karena aku tidak mau engkau berkata bahwa engkau sudah membuat Abraham kaya. Dari situ Abraham mau menunjukkan kepada kita semua kekayaan Abraham, blessing yang Abraham punyai dari Tuhan, hanya dari Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini, seperti itu kehidupan Abraham. Abraham tahu persis sumber daripada blessing adalah Tuhan. Semua yang ada pada dia adalah dari Tuhan dan dia hanyalah seorang steward untuk menjadi penyalur berkat bagi orang-orang lain. Karena Tuhan berkata, I will bless you supaya engkau menjadi blessing buat orang lain. Dia tahu persis, saudara. Dia tahu persis. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Abraham, saudara, kita lihat. Karena Abraham tahu persis bahwa semua blessing itu dari Tuhan. Dan blessing itu adalah sebetulnya milik Tuhan sendiri. Maka buat Abraham sangat mudah, saudara. Dia tidak akan berpegang pada uangnya. Dia tidak akan berpegang kepada apa yang dia punyai. Dan pada saat yang sama, pada saat dia bertemu dengan Raja Sodom itu juga dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-13 kalau nggak salah. Bahwa pada saat itu juga ada seorang imam besar yang datang menemui Abraham. Imam besar ini bernama Malkisedek. Malkisedek itu adalah sebetulnya gambaran daripada Yesus sendiri. Malkisedek adalah imam yang tidak diketahui asalnya dari mana dan tidak diketahui kemana dia pergi. Dan Malkisedek ini membawa roti dan anggur kepada Abraham. Tuhan Yesus juga adalah imam besar. Imam di zaman Musa itu harus keturunan Lewi. Tetapi Malkisedek itu bukan keturunan Lewi. Lewi itu belum ada pada saat itu. Jadi dia tidak diketahui asal usulnya. Demikian juga Yesus. Yesus bukan keturunan Lewi. Yesus menjadi imam besar. Dan dia memberikan kepada kita anggur dan roti. Darahnya dan tubuhnya yang diberikan kepada kita. Nah saudara, pada saat Abraham bertemu dengan Malkisedek,
dia memberikan 1/10 daripada hartanya kepada Melkisedek. Dia mau diberi harta yang banyak dari hasil peperangan, dia bilang tidak mau. Pada saat dia bertemu dengan Melkisedek, dia berikan kepada Melkisedek. Seperti itulah. Kalau kita mau tahu perkara perpuluhan, startnya dari Abram, bukan dari hukum Taurat, saudara. Itu kita sudah belajar pada zaman-zaman yang dulu. Tetapi kita lihat di sini, pengertian yang harus kita punyai, yaitu kita harus tahu bahwa segala berkat itu, segala harta itu adalah milik Tuhan. Kita hanyalah seorang steward. Saudara, mengapa manusia itu kalau terhadap uang kita pegang kencang-kencang? Mengapa sangat sulit buat kita untuk memberikan uang kita? Mengapa sulit? Karena kesalahan kita yaitu berpikir apa yang kita ada itu adalah milikku. Mengapa milikku? Karena ini adalah hasil jerih payahku, hasil kepinteranku, hasil tenagaku, hasil kehikmatku. Semuanya itu adalah aku. Aku yang bekerja untuk ini, aku yang mendapatkan, sekarang adalah milikku. Saudara, segala sesuatu yang kita pikir ini milikku, maka sangat sulit untuk kita lepas. Nah, saudara, yang kita harus tahu, itu bukan milik kita. Segala sesuatu itu dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, saya sudah berikan di dalam devotional, saudara baca. Dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, atau bahasa Inggrisnya power, untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita the power to get wealth. Saudara, segala sesuatu yang sekarang ada pada kita, semua adalah dari Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan. Itu dari Tuhan. Kalau kita sekarang saja bisa hidup kita ini juga anugerah Tuhan. Ini pemberian Tuhan kita bisa hidup di dalam dunia ini. Setelah Tuhan berikan kepada kita hidup, Tuhan berikan kepada kita kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan. Sehingga Tuhan berikan kepada kita tenaga, Tuhan berikan, semuanya adalah pemberian Tuhan. Kalau itu tidak diberikan oleh Tuhan, kita nggak akan mampu duduk di sini. Kita tidak akan mampu semuanya itu, saudara. Semua pemberian Tuhan, even kecerdasan, kepintaran, berdagang, semua diberi oleh Tuhan. Nah, semuanya dari Tuhan. Berkat Tuhan. Dan dikatakan dengan maksud, Tuhan memberikan semuanya itu adalah dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Siapa? Abraham. Karena Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Maka Tuhan memberikan kepada kita semuanya ini untuk memenuhi janjinya kepada Abraham. Sebab itu, saudara-saudara kita harus tahu, ini semua dari Tuhan. Kalau Tuhan mengambil keputusan pada saat ini, membuat otak kita 1 derajat saja miring sedikit, saudara. Saudara ditanya, 1 tambah 1 berapa? 5. Saudara nggak akan tahu. Kalau Tuhan mengambil decision itu. Jadi kalau kita mempunyai kenormalan, kita mempunyai kepintaran, semua adalah anugerah Tuhan. Dan kita harus tahu, Tuhan yang empunya semuanya itu. Semua kekayaan, keuangan kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita cuma seorang steward. Seorang steward adalah seorang pengelola. Nah, mari kita melihat lebih jelas lagi. Dari perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dari Lukas pasal 16, kalau sudah mau buka Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 itu, kalau sudah baca dari ayat yang pertama, saudara akan tahu ini adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur. Nah, saya tidak akan menerangkan mengenai bendahara yang tidak jujur. Karena ini ada satu khotbah sendiri yang harus dikhotbahkan paling sedikit 1 jam. Saya tidak akan menerangkan mengenai bendahara yang tidak jujur. Tetapi saya akan ceritakan saja secara ringkas, mungkin bagi saudara yang lupa atau saudara nggak pernah baca. Perumpamaan mengenai sebelah ini jangan dibuka dulu
Kita akan dengarkan dulu cerita mengenai Lukas dari ayat yang ke-1, pasal 16 ayat yang ke-1. Dituliskan bahwa, ininya jangan ditulis dulu, ininya jangan dibuka dulu. Kita akan melihat dulu dari ceritanya. Di dalam cerita ini katakan bahwa ada seorang, Tuhan Yesus berkata ada seorang yang kaya mempunyai seorang bendahara. Dan kepada bendahara itu dituduhkan bahwa bendahara itu tidak melakukan kerjanya dengan betul. Bendahara itu menghambur-hambur uang tuannya, katakan begitu. Maka Tuhan itu datang kepada bendahara itu, dikatakan bahwa aku dengar apa yang kau lakukan. Sebab itu kata Tuhan itu engkau tidak lagi bisa bekerja untukku. Dengan kata lain, bendahara ini akan dipecat. Nah, bendahara ini tahu dia mau dipecat, di dalam jarak waktu tuannya berkata sampai nanti dia dipecat, dia masih punya kesempatan. Nah pada saat itu dia bilang begini, aduh cilaka, tuanku akan memecat aku. Kemudian dia bilang, mencangkul aku tidak bisa. I don't think so. Kata saya bukan gak bisa, gak mau. Mencangkul aku tidak bisa, mengemis aku malu, dia bilang gitu. Jadi apa yang aku akan lakukan? Kemudian dia pikir, cari akal, akhirnya dia dapat akal. Oke, inilah yang aku akan lakukan. Kemudian dia panggil orang yang berhutang kepada tuannya. Panggil satu orang, datang ke office dia. Dia bilang, oke, berapa hutangmu? Kata dia, 100, misalnya 100, apa dia bilang, tempayan minyak. 100 tempayan minyak. Oke, dia bilang, ini surat hutangmu, tulis 50. Dia bilang gitu. Hah, orang bilang, hutangku 100, 150. Wow, rezeki nomplok nih. Dia tulis 150, oke. Satu lagi datang, berapa hutangmu? Katanya 100 pikul gandum. 100, oke tulis 80, dia katakan gitu. Nah ini di dalam cerita ini hanya dikatakan 2 orang. Tetapi tentu banyak orang-orang yang berhutang pada tuannya. Tuannya adalah seorang yang kaya raya. Nah, tulis. Nah saudara-saudara, pada waktu itu si tuannya tahu apa yang hambanya lakukan. Dan yang aneh nanti saudara, ini yang perlu diterangkan, tapi saya nggak mau terangkan sekarang. Tuhan Yesus memberi cerita ini berkata tuannya memuji bendahara yang tidak jujur ini. Ini yang membuat kita bingung, kok kenapa dipuji? Tapi itu saya nggak akan terangkan sekarang, nanti lagi lain kali kalau saudara mau lain kali. Yang penting itu yang dilakukan oleh bendahara itu. Oke, itu cerita sendiri, perumpamaan. Kemudian kita akan baca terusannya dan terusannya ini yang kita akan sama-sama pelajari. Mari sekarang lihat ayat 10. Ayat 10 dikatakan begini. Tuhan Yesus teruskan, setelah dia kasih perumpamaan itu dia teruskan begini. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara yang besar. Sampai di situ. Nah saudara sudah sering baca ayat ini kan? Nah bagaimana saudara mengartikan ayat ini? Dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Dan seringkali ayat ini diartikan demikian. Misalnya, diartikannya misalnya di dalam skop gereja misalnya. Maksud ayat ini begini, kalau engkau mau diberi tanggung jawab yang besar, setia dulu dari hal-hal yang kecil. Misalnya kamu kepengen jadi elder, kamu kepengen jadi pendeta, setia dulu dengan, kalau kamu disuruh nyapu, nyapulah gitu kan. Kalau kamu disuruh stacking chair, itu adalah perkara-perkara kecil. Kamu lakukan dulu yang kecil-kecil itu. Kalau kamu setia di dalam hal yang kecil, maka kamu akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Itu kan, seringkali kita mengartikan ayat ini begini. Tetapi saudara, mari kita baca lanjutannya. Setelah ayat 10 itu, sekali lagi ayat 10 kita baca. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar tadi. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Itu belum selesai. Kemudian di dalam ayat 11-nya dikatakan jadi perkataan jadi itu conclusion daripada ayat yang tadi. Kesimpulan daripada ayat yang ke-10,
jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Itu adalah terusan daripada ayat yang ke-10. Tuhan mengatakan begini, kalau kamu gak setia sama yang kecil, kamu gak akan setia yang besar. Kalau kamu gak benar yang kecil, kamu gak akan benar yang benar. Jadi, nah terusannya, ada terusannya kan. Jadi, kalau kamu tidak setia di dalam hal mamon yang tidak jujur. Apa itu mamon yang tidak jujur? Uang. Tuhan sedang berkata begini, kalau engkau tidak setia di dalam hal uang, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa itu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu adalah kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kasih yang dari Tuhan, healing di dalam marriage, kesembuhan di dalam pernikahan kita, deliverance dari depression. That is harta yang sesungguhnya. Seharusnya kita punya itu. Kita seharusnya sehat, sukacita, damai sejahtera. That is the real treasure. Itu adalah harta yang sesungguhnya. Uang itu uang, saudara di sana. There's nothing to do sama kita. Tuhan berkata, jadi jikalau kamu tidak setia di dalam hal uang, maka siapa yang akan mempercayakan kamu dengan harta yang sesungguhnya? Apa harta yang sesungguhnya itu? Kesehatan kita, damai sejahtera kita, sukacita kita, dan semuanya. Kemudian Tuhan katakan begini, dan jikalau kamu tidak setia di dalam harta orang lain. Mari kita sama-sama lihat dari pertama. Dari hal yang kecil itu apa? Mamon yaitu uang. Uang itu apa? Uang itu adalah harta orang lain. Hartanya siapa? Hartanya Tuhan. Ini bukan sedang berkata kerjaan kecil, kerjaan besar, bukan saudara. Sedang berkata mengenai uang. Dengan kata lain, kalau kamu tidak setia dengan uang, yang sebetulnya adalah hartanya Tuhan, itu hartanya orang lain, bukan harta kita. Kita dengan hartanya Tuhan aja gak bisa setia. Kita gak bisa menggunakan hartanya Tuhan, enggak kita bisa gunakan dengan benar. Kita selfish dengan itu. Bagaimana kata Tuhan? Kamu akan dipercayakan dengan hal yang lebih berarti. Harta yang sesungguhnya, saudara. Kesehatan kita, that is harta yang sesungguhnya. Kita tidak bisa membeli kesehatan dengan uang kita. Kalau saudara sakit seperti apapun juga saudara. Sakit kanker, sakit apapun juga. Kalau saudara, biarpun saudara bilioner, saudara milioner, saudara pakai uangmu. Pergi ke segala dokter, saya tahu banyak sekali. Orang yang di dalam sakit penyakit seperti itu, punya uang banyak. Pergi ke China, pergi kemana. Enggak bisa sembuh tuh saudara. Uangmu enggak ada gunanya, enggak ada artinya untuk harta yang sebetulnya. Yaitu kesembuhan, damai sejahtera. Saudara bisa punya uang segitu banyaknya. Tetapi kalau saudara dirongrong, hidup saudara depres, stres, enggak bisa ini, pusing terus, takut terus. Saudara, uangmu enggak bisa membeli damai sejahtera. Tidak bisa membeli damai sejahtera. Harta yang sebenarnya adalah damai sejahteramu, kesehatan bagi tubuhmu. Itu semua adalah harta yang sebenarnya. Dan Tuhan bilang, kalau kamu dengan uang saja enggak bisa dipercaya. Saudara, dari sini kita lihat, hal yang paling kecil adalah hal uang. Berarti pemakaian iman kita, the stage iman yang paling low adalah iman mengenai uang. Iman yang kita, finances adalah the least use of our faith. Penggunaan iman kita yang paling rendah adalah mengenai untuk uang. Nah kalau kita untuk uang saja yang paling the least, kita enggak bisa beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa beriman untuk kesembuhan kita? Bagaimana kita bisa beriman untuk dilepaskan daripada depression, untuk dilepaskan daripada stres? Bagaimana kita bisa beriman untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Kalau the least saja kita tidak bisa beriman.
Dan Tuhan bilang, dan jikalau kamu tidak setia di dalam harta orang lain, semua yang ada pada kita, it's not ours. Milik Tuhan. Saudara tahu nggak? Saya notice begini. Kita ini manusia itu senang memberi, senang memberi. Saya percaya saudara semua senang memberi. Pasti saudara senang memberi. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. God is love. Love is always giving. Sebab itu kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Itulah sebabnya sebenarnya kita suka senang memberi. Coba saudara-saudara. Kalau misalnya saudara ngobrol sama orang pada waktu setelah selesai kebaktian. Kemudian sudah bertemu dengan satu tante yang sudah cukup tua. Tante ini bilang ngobrol-ngobrol menit. Aduh tante ini udah lama gak makan sate ayam. Enggak ada yang jual sate ayam. Tante bikin juga udah, aduh tangannya artritis tuh gak bisa nusukin ini. Mau manggang juga susah. Gak ada tempatnya, gak boleh sama anak bau-bau katanya. Tapi tante udah kepengen sekali. Pengen, udah lama bertahun-tahun gak makan sate ayam. Nah sekarang saudara masih cukup muda, baru 40, 50, belum kena artritis. Saya pikir, kasiannya itu tante ya. Tante tuh kepengen sekali sate ayam. Padahal gampang tuh bikin sate ayam. Maka saudara bikin, satu hari saudara bilang, ini saya punya waktu nih. Beli ayam, saudara potongin, tusukin sate. Bikin 30 tusuk sate, kemudian saudara panggang. Dan saudara bilang, nah saya mau kasih si tante. Kasihan si tante ya. Saudara bawa itu ke tante, tante saya mau datang ya, mau apa? Kasih sate. Hah? Saudara datang ke sana, ini tante satenya, tante kan kepengen sate. Tante bilang, aduh Nip kamu ini, aduh baik benar. Thank you. Iya udah lama tante. Nah saudara ngelihat si tante ini senang. Saudara senang. Memberi itu menyenangkan hati, tahu gak saudara? Coba saudara beri, orang itu kesenangan, saudara senang, rasanya senang. Memberi itu kesukaan kita sebetulnya. Tetapi the problem is kita seringkali mau memberi tapi jangan yang kita punyai. Satu hari saudara, di satu gereja. Gereja ini pada waktu mau offering, pastornya bilang gini, kita akan memberi offering sekarang, mau persembahan katanya. Nah sekarang begini, oke, saya mau beritahu kepada kamu. Pada waktu ini kantong offering itu dibagikan, yang harus kamu lakukan begini. Kamu ambil dompet orang di depan kamu. Kemudian buka dompet itu, taruh uang dari dompet itu. Dia bilang gitu. Nah saudara, itu pasti gak ada yang berani saudara lakukan itu. Tapi coba saudara bayangin saudara. Kalau iya, ya saudara ambil dompet ini diizinkan oleh semua orang. Saudara ambil dompetnya orang, saudara mau memberi, masukkan ke kantong. Kira-kiranya pada waktu saudara buka dompet orang, yang saudara ambil apa? Bil yang paling gede. Ada dolaran, ada $20, ada $10, ada 50, 100. Ini nih. Ya lah. Because kita sebetulnya kepengen memberi. Tetapi kalau saudara dikatakan, buka dompetmu sendiri. Buka dompet sendiri. Apa ya saudara? Ada ratusan, 50-an, 20-an dolar. Ya ini aja lah. Itu kan? Saudara, selama kita berpikir bahwa harta yang ada pada kita itu adalah milik kita. Kita yang kerja keras, kita earn it. This is my jerih payah. Ini adalah hasil keringat saya, hasil kepintaran saya. That's why this is mine. Maka saudara, it is very hard untuk keluar. Sedangkan Tuhan berkata begini, I will bless you supaya engkau menjadi blessing. Tapi kita mau terima blessingnya, berkati nanti dulu. Nanti dulu. Rumah saya masih kayak gini, saya mau kumpulin dulu supaya saya beli rumah yang lebih gede. Oke, akhirnya sudah bisa beli rumah yang lebih gede. Udah, oke, nah sekarang kamu bisa kasihkan. Nanti dulu, saya masih kumpulin duit dulu. Saya perlu mobil lagi. Wong udah punya mobil 2 kok. Ya anak saya 3,
2 kan suami istri, saya perlu beli 3 lagi. Oke, beli 3 lagi. Begitu, sudah dapat duit beli 3 lagi. Nah sekarang waktunya berikan. Ya enggak sih, ya nanti saya mau plesir dulu keliling dunia. Nah, terus sudah, enggak pernah ada habisnya. Kalau that is mine, enggak pernah ada habisnya saudara. Tetapi kalau saudara bisa sampai lupa semua yang saya khotbahkan. Satu yang saudara perlu sadari, it's not ours, itu milik Tuhan, nomor 1. Yang kedua, kita hanyalah seorang steward. Hanya seorang steward. Dan Tuhan berkata, kalau kamu di dalam hal yang kecil saja, kamu tidak bisa beriman di dalam hal itu. Kamu gak bisa dengar suara Tuhan, blast kata Tuhan. No. Kamu gak bisa beriman di dalam hal yang itu. Di dalam hartanya orang lain, kita gak bisa beriman. How can you beriman di dalam healing? Di dalam problem-problem yang lebih besar. Bagaimana kamu bisa mendapatkan hartamu yang sebenarnya? Kalau itu saja nggak bisa. Nah saudara, dengan kata lain Tuhan mau berkata begini. Kalau engkau tidak bisa berlari 1 kilometer, jangan harapkan ikut maraton. Jangan harap. Kalau kamu nggak even bisa mengangkat 10 pound, jangan harapkan mengangkat 100 pound. Jangan harapkan. Perkara uang is the least use of your faith. It has to start from there. Kalau kita di dalam hal itu, karena uang itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kalau dengan harta orang saja kita nggak berani, bagaimana kita dipercaya untuk harta yang sebenarnya buat kita. Dan kemudian Tuhan berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, itu ayat yang ke-13. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kepada uang. Gak bisa. Saudara kita sering kali berkata, oh saya tahu kok, uang sih cuma alat kok. Uang itu cuma alat, saya tahu. That is theory, saudara tahu. Saya sering kasih bicara di Bible study. Coba saudara, test yourself. Kalau saudara mau holiday, pertama-tama yang saudara tanyakan apa? How much money you have? Kalau saudara mau holiday, apakah saudara tahu? Tuhan saya mau holiday, kemana ya Tuhan? Ya kalau saudaranya milioner, kalau saudara milioner, iya saudara bisa tanya kemana ya Tuhan? Karena mau ke Indonesia, mau ke Afrika, saudara punya duitnya kan? Nah sekarang kalau saudara bukan milioner saudara bilang, ini nih Julai depannya mau holiday. Kemana ya holiday? Nanti dulu punya duit berapa. Dari berapa duit itu baru kita bisa menentukan kemana kita pergi. Kalau kita punya 15.000 itu buat holiday, oke anak kita 2, 15.000, 4 orang, 2.000, 1 tiket ke Indonesia, 8.000, bisa lah. Kita bilang, oke kita ke Indonesia. Tapi kalau kita uangnya cuma 1.000, waduh 1.000 ya ke Florida aja nggak bisa. Bagaimana ya? Camping aja dah. Nah saudara, siapa yang menentukan kemana saudara pergi? Duit, uang saudara. Nah kita bilang enggak lah uang sih cuma alat. Uang seringkali menjadi master kita. Kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri. Uang seringkali menjadi master kita. Nah Tuhan bilang enggak bisa. Kamu mau punya master Tuhan atau uang? Kalau Tuhan bertanya Tuhan saya suruh apa? Tuhan saya suruh pergi kemana? Tuhan, semuanya Tuhan saudara. He is the Lord, He is the King of Kings buat hidup kita. Nah saudara, jadi kalau kita melihat di sini saudara, Tuhan mau katakan kepada kita, uang itu milik Tuhan, kita hanya steward, kita cuma disuruh mengelola uang itu. Nah bagaimana mengelolanya, bagaimana kita mengerjakan uang itu, kita tanya Tuhan disuruh apa Tuhan saya? Itu tanya Tuhan. Disuruh apa, disuruh invest apa, disuruh memberi kemana, itu uangnya Tuhan kok. Nah kalau kita mengerti begitu, maka kita akan bisa berjalan dari iman kepada iman kepada iman. Dan saudara, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu untuk kita juga. Ya itu kan janji buat Abraham kan. Abraham udah lama, itu sebelum Musa juga Abraham itu udah lama. Itu kan janji Abraham, saudara tahu gak? Janji itu buat kita.
Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 29 mengatakan begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kamu berhak menerima janji Allah yang diberikan pada Abraham. Kita ini keturunan Abraham. Kita yang hidup di dalam iman. Abraham adalah bapa iman. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima janji Abraham, janji Allah kepada Abraham. Nah saudara-saudara, jangan khawatir mengenai hidup kita. Kalau sekarang di dalam hidup saudara ada kekhawatiran mengenai uang saudara, bertobatlah. Tuhan berjanji, He shall supply all of your needs according to your riches, according to His riches in glory. Yang Tuhan akan supply kepada kita bukan menurut ukuran kita, bukan. Menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita semuanya itu. Yang penting kita do our part. Kita harus tahu bagian kita. Bagian kita adalah untuk menjadi berkat. Bagian kita adalah untuk menyalurkan berkat yang dari Tuhan. Saudara, kalau kita menjadi penyalur, berkatnya lewat kita dulu. Karena penyalur itu gitu. Harus lewat dari Tuhan ke kita, dari kita lewat. Saudara. Dan Tuhan bukan berkata bahwa kita diberi itu supaya semuanya diberikan pada orang lain. Bukan. Boleh saudara punya rumah bagus, boleh saudara punya mobil bagus, boleh saudara keliling dunia, boleh saudara, enggak apa-apa. Ya, Tuhan menciptakan semuanya itu untuk dinikmati, Nah, tapi the thing is kita mesti balance antara apa yang kita terima untuk kita pakai dan kita juga mesti mengingat orang lain. Karena kita diberkati untuk memberkati. Tadi yang kita doa, kita bacakan setiap kali, penyatakan iman kita bahwa kita diberkati untuk memberkati. Nah saudara, ayatnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ia yaitu Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, di sini kita lihat sekali lagi. Tuhanlah yang menyediakan benih bagi siapa? Penabur. Penabur itu adalah yang spread benih itu. Penabur. Tapi kalau saudara nggak mau spread benih itu, saudara mau makan benih itu kayak burung dimakanin semua saudara. Sebab Tuhan berkata di sini, Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Benihnya jangan dimakan saudara, rotinya dimakan. Tuhan menyediakan benih. Benih itu buat apa? Buat ditabur. Sebab kalau benih itu ditabur akan menghasilkan tanaman yang akan berbuah lebat yang akan kita tuai dengan berkelimpahan. Jadi yang Tuhan sediakan bagi kita benih buat orang-orang yang ready untuk menabur. Tetapi kalau kita memang gak mau nabur saudara, benih itu diberikan kepada penabur. Berikan pada penabur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Bagi kita semua. Jadi be ready untuk menjadi steward. Jangan cuma menjadi bless me, bless me, bless me. Tetapi let us become a blessing, a blessing, a blessing. Kita akan bisa memberkati orang kalau kita menjadi saluran berkat. Berkat itu akan lewat kita dulu dan akan kita bagikan kepada itu. Saudara, kalau ini, revelation ini saja saudara tangkap, saudara akan di set free dari banyak bondage. Saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara nangkap ini, saudara-saudara, saya tahu ada beberapa anak muda yang berkata bahwa kalau khotbah hari Minggu nggak dapat apa-apa. Saudara, bukan nggak dapat apa-apa. You don't know how to catch the revelation from God. Kalau saudara tahu bagaimana menangkap revelation dari Tuhan, you will get it. Every time kamu dengar firman Tuhan, pasti Tuhan memberikan a new revelation buat saudara. Nah kalau saudara tangkap ini, saudara, saya percaya semua jemaat di dalam gereja ini akan keberkatan dengan luar biasa. Nah marilah saudara-saudara, kita respon nih
responi firman ini dengan kata, Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus.